Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya OJP Vlog di channel YouTube OJP ini. Saya menjelaskan secara singkat saja dan juga ya semoga dipahami atau bisa dimengerti aja. Saya berusaha menjelaskan secara singkat, jelas saja. Jikalau kurang ya mohon dimaklumi, tapi saya berusaha untuk bisa jelas kepada penonton. Banyak teman-teman yang menginginkan motornya itu kan setiap motor ingin ya beda-beda tampilannya ya, konsep modifikasi. Kalau saya sih modifikasinya moge look, ada juga yang modelnya racing, full race, road race ataupun tail look. Model konsepnya itu ada yang adventure juga, yang model box juga ada, atau neo racer, cafe racer, dan banyak juga ya. Jadi kalau ada yang mencaci maki silahkan. Ini kalau ini berat katanya top speed lambat lah, larinya pelan, ya terserah. Karena saya ada alasan tersendiri kenapa dibuat ban gede seperti ini ya, moge look ini. Karena saya yang alasan kedua saja saya jelaskan saja. Kalau saya ingin seni modifikasi saja. Kembali lagi untuk teman-teman yang ingin modifikasi tampilan moge look, saya sarankan hal yang pertama dimodifikasi adalah bagian kaki-kaki ini ya. Yang pertama adalah pelek. Yang pelek bisa dipilih banyak merek. Ada yang ukuran tapak lebarnya sedang ataupun ekstrim seperti saya ini, bahkan lebih ekstrim lagi ya pakai pelek mobil atau limbahan moge yang super besar. Sebenarnya sama sih ukurannya sama yang belakang itu, cuman beda bentuk aja. Dulu sih saya memakai pelek Veloci ya, yang depan itu kan masih bawaan Velocinya 3 inci dan 4,5 inci yang belakang dahulu. Kalau yang sekarang sudah 6 inci, jadi udah over ukuran ya yang belakang, karena seni modifikasi lagi. Untuk teman-teman yang masih khusus untuk CB, saya menjelaskan untuk CB 150R, entah itu old, new, atau yang V2 ataupun motor-motor 150 cc lainnya, bisa dikonsepkan sendiri sesuai masing-masing. Untuk pemilihan pelek yang pertama ya sesuai budget kalian dahulu, karena saya juga memaklumi saya dulu modif bertahap dan kondisinya itu budget ya disesuaikan dengan dompet sendiri masing-masing. Kalau memang ingin yang lebih ya monggo silahkan langsung main ke limbah moge atau limbahan motor lain. Tapi kalau yang bertahap ya saya memaklumi, biasanya ya pemilihannya 3 inci 4,5 inci. Kemudian banyak rekomendasi dari saya itu sesuai ukurannya ya 120 dan 150. Kalau dengan spesifikasi armnya itu standar, dan juga ada berbagai macam merek, dan saya sebutkan di sini ada dua merek ya. Yang pertama Veloci, kemudian Axio, cuman itu aja. Kalau Veloci PNP untuk yang CB baru ya, V2 dan V3 atau CBR juga bisa, karena dudukan cakram dan juga swing arm dan dudukan bracket maupun yang lain tidak ada ubahan total, dan knob gear juga ya. Mungkin hanya penyesuaian kecil-kecil kalau ada kendala selat-selat itu, nanti kendala-kendalanya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Dan kalau Axio yang kebanyakan sering dipasang, yang depan kalau dipasang ke V2 itu tidak PNP bro, tapi kalau ke old CB atau PNP yang piringan cakramnya masih model-model kayak Mega Pro Verza itu ya, yang lubang bautnya 6. Nah, ini kan 5. Nah itu pakai PSM bisa, tapi kalau yang ini nggak bisa. Jadi kelebihannya kalau Axio bisa pakai PSM lebar yang 320 mili, dan yang belakang itu sama aja ukurannya. Cuman kalau dipasang ke new CB atau CBR yang baru, pasti yang belakang nggak bisa gas rantai ke ban ya. Jadi butuh knob gearnya old CB. Jadi cuman itu. Jadi relatif ya, tergantung selera masing-masing. Jadi pemilihan ban yang tepat ya 120 itu udah mentok. Kalau untuk ukuran standar masih part-part standar, cuman pelek yang diganti bersama ban itu standar lah, maksudnya udah moge look. Kalau yang belakang 150, kalau 160 tidak bisa, itu harus ngakali banyak. Ngakalinya
cukup banyak harus ganti swing arm, atau kalau nggak mau ganti swing arm ya ngakalin tap gearnya, tapi ya berbahaya juga gitu. Nah, atau pakai spacer bisa, cuman ya terlalu ribet bagi yang awam-awam ya pengen modifikasi. Jadi saran saya sih yang simple aja ya, ukuran 3 inci 4,5 inci dengan swing arm standar masih bisa. Untuk ban ya sesuai merek yang disukai aja, saya nggak bisa mengasih saran, tapi ukuran 120 150 udah cukup lah. Kemudian pemilihan rantai itu ya, rantainya untuk rantai kalau ban besar pasti berat tarikannya kalau memakai standarnya, jadi perlu upgrade sedikit lah. Tapi kalau belum bisa upgrade ya nggak apa-apa, bertahap pakai yang standar dulu. Tapi kerasa berat pasti, top speed pasti berkurang, kemudian akselerasi juga berkurang kalau pakai standar. Nah, maka dari itu kita membutuhkan penggantian upgradean ya. Kalau yang depan saya sarankan sih ukurannya diturunkan berapa mata ya, 1 atau 2 mata. Yang belakang bisa naik 1 mata atau 2 mata, karena logikanya dalam sepengetahuan saya, pengalaman saja dalam dunia ya ini soal rantai tarikan race dan maupun speed akselerasi, kalau semakin kecil yang depan dan semakin kecil yang belakang gearnya, dan ukuran rantainya semakin pendek, nah itu biasanya speednya dapat, tapi akselerasi atau hentakan per gigi atau itu ya per gearboxnya, per giginya itu nanti masuk 1 2 3 nya itu pasti pendek, itu logikanya. Tapi kalau memakai ban besar seperti ini kan perlu akselerasi tinggi, panjang ya, maaf, tarikannya juga harus kuat. Saya sarankan yang depan dikecilin saja, nggak apa-apa, 1 atau 2 mata, karena ukuran standarnya 15 428 ya rantainya. Yang ukuran 428 gear 428, ukuran 3 ya 15 orinya bisa diturunkan jadi 13 atau 14. Dan yang belakang kan ukurannya 46, CB ini atau CBR sama 46, dan itu bisa dinaikkan 1 mata lah, 47 atau 48, khusus untuk tarikan ban besar ya. Jadi untuk yang menanyakan tarikan top speed akselerasi ya bisa saya jelaskan sekalian. Jadi untuk ban besar memang resiko sudah berkurang, tapi kalau ada penggantian rasio gear rantai cukup enteng kok. Saya udah menggunakan ini sudah cukup lama, 2 tahun lebih. Tapi kalau dibiarkan dengan gear dan rantai standar cepat kendor, cuma resikonya itu enak berat. Kemudian jadi tidak ada yang menanyakan lagi kalau top speed harus dikecilan saja gearnya. Jadi kalau bilang ini berat ya memang berat, tapi ini motor hanya untuk seni modifikasi saja, karena era masing-masing kembali ke masing-masing. Cuman itu saja. Jadi untuk pemilihan tapak lebar cukup yang minimalis, itu saja yang saya ceritakan soal pemilihan tapak lebar. Jadi bisa tolong disimak ya, kalau belum paham bisa diulang lagi. Saya usahakan sejelas mungkin, meskipun ada yang kurang mungkin ya, mohon dimaafkan. Tapi seni modifikasi dan selera masing-masing, jadi saya netral aja, nggak ada yang jelek di semua modifikasi, entah itu apapun itu ya. Terima kasih telah menonton video ini, singkat review, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.